ketua Dawisnya. Kalau ibu ketua Dawisnya, sampaikan ke aku secara konkret karena dari dinas tidak mengkonfirmasi meskipun ada surat edarannya. Jadi misalnya dulu Dawis di sini berapa orang? 17. Sekarang Kurang 3 jadi 14. Ada pengurangan sekitar Tadinya sih. Jadi ibu-ibu semuanya, tugasnya anggota DPRD itu ada 3. Pertama, siapa tahu ini nanti muncul di kertas ujian anak-anaknya. Ada yang sekolah anak-anaknya? Jadi tugasnya DPRD itu ada 3. Pertama, fungsi kami atau tugas kami adalah DPRD DKI Jakarta memasuki masa reses di awal tahun 2022. Adapun kegiatan yang dilakukan para anggota dewan itu adalah terjun ke daerah pemilihan atau dapil mereka masing-masing untuk mendengar aspirasi dari konstituen. Seperti yang dilakukan Neng Maliana Sari Esos atau yang biasa disapa akrab Sis Mili. Sosok dewan perempuan milenial yang cerdas, energik, inovatif, dan gerak cepat dalam amanahnya menjadi anggota DPRD Komisi C DKI Jakarta fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Yang turun ke kawasan titik pertamanya bisa dilaksanakan dari 3 tahun dirinya menjabat menjadi anggota DPRD, baru bisa masuk ke daerah yang berada di Kelurahan Sukabumi Utara RW 06 Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Selasa 1 Maret 2022. Dalam kegiatannya itu ia bertatap muka langsung dengan masyarakat di RW 06 Kelurahan Sukabumi Utara. Warga yang antusias menghadiri pertemuan sangat senang berkenalan dengan Sismili yang ceria serta humoris saat memberikan penjelasan terkait pekerjaan sebagai wakil rakyat anggota DPRD, di mana Sismili menyampaikan pesan mulai dari perekonomian, dana anggaran Pemprov DKI, peraturan daerah atau Perda, serta pengawasan. Ia pun memberikan salah satu contohnya dalam penjelasannya tersebut. Ia pun menjelaskan mengenai penurunan dana APBD Pemprov DKI karena menurun setelah masuknya pandemi global COVID-19, di mana ia menerangkan secara transparan dan terbuka kepada warga yang hadir. Dalam sela pembicaraan, ia bertanya kepada warga yang hadir dalam reses tersebut, ada yang dapat menjawab dana APBD dari mana? Salah seorang warga dapat menjawab adalah dari hasil pembayaran pajak masyarakat. Dan Sismili berharap varian baru Omikron ini agar segera berakhir, agar ada peningkatan kembali dana APBD Pemprov DKI dan masyarakat akan kembali sejahtera. Sismili pun mengajak warga untuk vaksin booster agar imun semakin kuat dan Omikron cepat berlalu. Ada warga yang langsung menyampaikan apa yang selama ini menjadi keluhan mereka. Walau ada beberapa yang bukan sesuai komisi yang dibidanginya, masyarakat mengeluhkan berbagai fasilitas sarana dan prasarana umum di wilayahnya. Alhamdulillah sore dan malam hari ini kami ada di 2 RT yang berada di RW 06 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dengan undangan yang terbatas dan mengikuti prokes COVID yang dihadiri 3 pilar, di mana banyak ia mendengar aspirasi dari warga terkait masih adanya lokasi yang masih sering banjir, drainase, jalanan dan fasilitas umum yang perlu diperbaiki. Juga pengaduan lainnya kita tampung nanti, dilihat mana yang bisa di follow up, ujar Sismili di sela kegiatan. Adapun persoalan yang paling diharapkan oleh warga maupun dari Sekretaris Kecamatan Kebonjeruk, di mana sebuah impian Sekretaris Kecamatan ingin sekali menciptakan sebuah lingkungan yang bersih di padat penduduk supaya menambahkan oksigen dalam terciptanya lingkungan yang bersih dengan udara yang segar dan akan dapat menciptakan hidup yang sehat. Tidak hanya Sekretaris Kecamatan yang memiliki sebuah mimpi untuk warganya yang dituangkan dalam sela reses tersebut, tetapi ada masyarakat lainnya mengajukan aspirasinya untuk diberikan fasilitas unit ambulan untuk warga RW 06 Kelurahan Sukabumi Utara. Sismili pun akan membawa aspirasi ini ke DPRD, di mana ia pun menyampaikan sebuah harapannya agar aspirasi dari masyarakat maupun Sekretaris Kecamatan bisa dibantu untuk diwujudkan. Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa kami wujudkan, di mana anggota dewan maupun eksekutif bisa bantu menyelesaikan, karena kan tidak semua mudah. Teman-teman sudah mengajukan musrenbang pun terbatas dengan segala anggaran dan lain-lain pungkasnya.
Jadi hari ini adalah reses pertama di tahun 2022. Tadi lokasinya ada di Sukabumi Utara, dan dari apa yang disampaikan warga juga terkait aspirasi, kita masih melihat bahwa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ini masih aspirasi yang bersifat kebutuhan atau kepentingan pribadi. Sebetulnya saya ingin melihat aspirasi yang lebih besar lagi dari aspirasi yang disampaikan hari ini, yang mana seperti misalnya aspirasi untuk kepentingan bersama. Tadi disampaikan oleh perwakilan dari kelurahan dan kecamatan bahwa aspirasi itu sebetulnya sebaik-baiknya aspirasi adalah aspirasi yang disampaikan untuk kebaikan bersama dan untuk kepentingan bersama. Contohnya seperti apa? Baik itu pembangunan SDM maupun pembangunan SDA-nya. Salah satu yang krusial sebetulnya di Sukabumi Utara adalah terkait dengan kawasan pemukiman yang harus ditertibkan. Ini menjadi PR besar di Sukabumi Utara, tetapi belum ada kesadaran secara mikro di tingkat bawah di mana itu adalah persoalan bersama. Jadi aspirasi masih dilihat dari kepentingan pribadi, tidak semata-mata menjadi kepentingan bersama. Kalau saya sebagai dewan tentu melihat dari kacamata yang lebih besar, tidak hanya melihat kacamata yang kecil ya, tetapi kita melihat hal-hal yang menjadi umum yang itu diperlukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan satu warga aja. Ya, itu menjadi perhatian saya gitu. Tetapi ini tidak muncul dari bawah atau tidak muncul dari mereka yang memang kehidupan sehari-hari. Tetapi saya sebagai anggota DPRD memang harus memiliki kacamata dan kesadaran sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di dapil pemilihan saya. Kita semuanya sebetulnya sadar betul mengenai masa pandemi, bahwa ini adalah hal realitas yang ada di depan mata. Kita memang krisis secara ekonomi, harus diakui dengan mata terbuka, tetapi kita juga tidak bisa menghindar dari itu. Tetapi kekritisan ekonomi ini juga sebetulnya melahirkan ide-ide menarik gitu ya dari warga. Karena jika hasil akhirnya adalah survive, warga itu sebetulnya sampai hari ini survive. Mungkin ekonominya krisis, tetapi mereka masih bisa bertahan. Nah, yang mereka bisa bertahan ini sebetulnya yang harus kita apresiasi. Yang mereka yang bisa bertahan ini yang sebetulnya yang harus mendapatkan perhatian dan juga kesadaran dari pemerintah, tidak hanya soal bagaimana hari ini, tetapi juga bagaimana soal ke depan. Tidak hanya soal ekonomi juga, tetapi soal bagaimana kesadaran kesehatan. Bahwa kita juga nggak bisa membiarkan begitu saja kanal ekonomi terbuka bebas gitu kan. Karena memang kita harus melakukan pembatasan-pembatasan, di mana pembatasan-pembatasan gerak ini akibatnya pasti ke ekonomi. Tapi kalau kita berpikir ekonomi hari ini, maka kita harus mengorbankan berapa juta nyawa yang harus mati karena pandemi. Ya, kita harus mengalah dulu. Setidaknya untuk 2 tahun ini kita melakukan pembatasan, tapi di 2 tahun ini sebetulnya ada tren baru dari ekonomi. Tren online sekarang sudah menjamur gitu ya. Bukan berarti karena ada pekerjaan offline semuanya di pengangguran. Enggak, ada banyak hal yang bisa dilakukan secara online. Dan hari ini dunia sudah mulai berubah. Kedepannya masyarakat harus punya kesadaran bahwa dunia kita ini ada dunia baru, dan itu harus menjadi perhatian yang penting, di mana program-program ke depan gitu ya oleh pemerintah harus bisa melihat bagaimana pandemi melihat atau melahirkan peluang-peluang. Dahsyat banget, thank you dari buat DPD udah ngebantu titik yang dulu agak susah kita dapetin. Sipa dan stafnya semua DPD, thank you banget. Adanya reses dari Cismili yang kadang follow up-nya itu lebih cepat, dan dibantu sinergi sama DPJ yang peduli, care sama warganya, dan kita terus silaturahmi sinergi. Ya, saya mewakili dari Divisi Sosial Provinsi Jakarta Barat. Di awal tahun 2002 ini reses pertama di Sukabumi Utara itu luar biasa banget menurut saya, dan ini jebolan ya, jebolan banget Sukabumi Utara. Luar biasa, Cismili, warga pun antusias untuk aspirasinya, dan warga pun lebih terbuka
dengan adanya kita dari PSI sendiri datang ke sini, welcome banget. Dari jajarannya seperti Pak Sekel, Pak RW, Pak RT itu oke banget, welcome. Apalagi warganya. Dan harapan saya sih dari anggota Dewan kita Dapil 10 untuk memfollow up warga lebih lebih welcome juga, memperhatikan. So kedepannya pasti saya yakin maju terus Dapil 10. Wih, mantap. Hari ini ya cukup baik dan bagus, dan punya ada aspiratif juga, dan polanya ini polanya berbeda yang selama saya ikuti. Ada dunia usaha lain, ada kolaborasi yang mana bisa menjaring langsung kebutuhan ataupun masyarakat yang sedang mengalami kesulitan terkait dengan pandemik. Banyak warga yang di sini yang bekerja yaitu di PHK, sehingga pekerja non formalnya itu bisa tadi oleh Mas Fajar sendiri ada usul, ada kolaborasi, ada kegiatan untuk ada pelatihan konstruksi, sehingga nanti langsung dipekerjakan di dunia usaha oleh Mas Fajar sendiri. Harapan saya bahwa resesnya ini terus ada inovasi-inovasi, punya gagasan, ada grand master plan-nya yang mempunyai, sehingga reses itu bukan hanya reses biasa, bahwa punya reses itu adalah reses yang partisipatif, sehingga saya berharap sih reses-reses kedepannya bukan hanya dari kaum wanita, tapi seluruh stakeholder harus dilibatkan, sehingga nanti aspirasi masyarakat itu dapat berjalan dengan baik. Reses ini berjalan dengan baik. Tujuan reses adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat, bisa dari masyarakat ke anggota DPRD. Ada juga dari anggota DPRD ke masyarakat, Pak. Contohnya seperti perda yang belum dikerti masyarakat bisa disampaikan, disosialisasikan anggota dewan. Harapan kami reses itu jangan sampai 3 kali, Pak. Kalau bisa lebih dari 3 kali. Oleh karena ini menyerap aspirasi masyarakat. Tadinya masyarakat tidak ngerti apa itu tugas dari anggota DPRD. Sekarang mereka dengan adanya sosialisasi ini mungkin anggota DPRD akan mengerti dengan tujuan dan tugas dari anggota DPRD.